Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya, yaitu Aurelia Barbisupit, NIM 21302270, Prodi S1 Manajemen. Yang pertama, menurut kalian, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 atau yang sering kita sebut dengan cyber physical adalah gabungan antara informasi dan teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Revolusi industri 4.0 mengubah banyak hal di berbagai sektor. Dari yang awalnya menggunakan banyak pekerja, sekarang hanya menggunakan teknologi digital. Transformasi digital menjadi salah satu solusi untuk mendorong pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Jadi, ini membuat masyarakat Indonesia harus memanfaatkan layanan digital di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Jauh dari sebelum pandemi ini, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk memasuki era revolusi industri 4.0. Indonesia telah berusaha mendorong teknologi digital yang lebih luas ke berbagai sektor dan meningkatkan daya saingnya, yang membuat masyarakat Indonesia semakin familiar dengan kegiatan berbelanja online, bertransaksi online, dan belajar online. Ketiga, manfaat revolusi industri 4.0. Yang pertama, menghadirkan berbagai inovasi. Revolusi ini menawarkan berbagai solusi yang menjadi keunggulan bagi perusahaan dan menciptakan peluang untuk berinovasi untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua yaitu operasional yang lebih efisien. Manfaat selanjutnya membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien karena kemampuan mesin untuk membuat banyak produk dalam waktu yang lebih cepat. Ketiga, menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Dengan kemampuan melacak pesanan otomatis, kita dapat menyelesaikan masalah yang dialami pelanggan dengan cepat dan membantu perusahaan menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik pada pelanggan. Yang keempat, lebih hemat biaya. Teknologi industri 4.0 menciptakan otomatisasi, manajemen data, dan banyak lagi yang lebih efisien, yang pada akhirnya menghemat perusahaan dalam mengeluarkan upah. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan. Penggunaan teknologi yang maksimal dapat menekan biaya upah karyawan dengan hasil produksi yang lebih banyak sehingga bisa memenuhi permintaan besar secara cepat. Jadi mengurangi biaya dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pilar utama dalam revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, Internet of Things adalah teknologi yang bekerja sebagai objek untuk melakukan transformasi data secara otomatis tanpa bantuan manusia. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah aplikasi yang mampu menampung banyak data yang diinput secara digital. Teknologi ini memiliki keamanan data yang terjamin dan proses input-outputnya menjadi lebih cepat. Ketiga yaitu Artificial Intelligence. Jenis komputer ini memiliki kecerdasan tinggi layaknya manusia. Titik tumpu mesin ini hanya data yang diinput dalam perangkat. Jika servernya besar, data yang ditampung juga akan banyak. Yang terakhir, Cloud Computing. Cloud Computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Banyak perusahaan yang menggunakan cloud ini untuk menyimpan data karena cloud ini
irit biaya, dan meningkatkan produktivitas. Pembahasan selanjutnya adalah dampak transformasi digital bagi revolusi industri 4.0. Transformasi digital yang berlangsung bersamaan dengan industri 4.0 mendatangkan banyak dampak bagi perekonomian di Indonesia. Meskipun revolusi industri 4.0 menghilangkan banyak pekerjaan, tetapi industri 4.0 juga banyak mendatangkan pekerjaan seperti social media spesialis, CEO spesialis, konten kreator, dan lainnya. Untuk itu, para pekerja harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya adalah tahap-tahap transformasi digital. Yang pertama yaitu digitisasi. Digitisasi adalah mengubah sesuatu yang berbentuk non-digital menjadi digital. Contohnya scanning dokumen atau pencatatan data menggunakan kertas, sekarang menggunakan Excel. Yang kedua adalah digitalisasi, yaitu proses bisnis menggunakan teknologi dan data digital. Contohnya penggunaan pada Google Drive. Yang ketiga, digital transformation atau transformasi digital. Digital transformation adalah transformasi aktivitas dan model bisnis yang secara keseluruhan memanfaatkan perkembangan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari perusahaan menggunakan transformasi digital industri 4.0. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pegawai. Kedua, memudahkan proses komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Ketiga adalah menciptakan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Keempat, membuat pengolahan data menjadi lebih efektif. Kelima yaitu meminimalkan kesalahan. Keenam adalah menghadirkan kesempatan untuk terus berinovasi. Selanjutnya adalah strategi transformasi digital agar tepat sasaran. Yang pertama yaitu memulai dengan evaluasi. Langkah pertama adalah mengevaluasi kondisi perusahaan dan lakukan penilaian bagi setiap aspek perusahaan termasuk sistem penyimpanan data dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu kita harus menentukan target yang diharapkan. Setelah mengevaluasi, kita bisa menentukan target yang ingin kita capai dan tentukanlah proses digital yang ingin kita jalankan. Berikutnya adalah kembangkan tim yang berdedikasi. Secara keseluruhan, usaha yang akan kita jalankan harus dijalankan bersama oleh tim yang berdedikasi dan tidak hanya mengandalkan pimpinan perusahaan. Selanjutnya, tampilkan profil perusahaan. Proses ini meningkatkan popularitas perusahaan yang berdampak pada peningkatan pendapatan karena mendapatkan lebih banyak pelanggan. Selanjutnya kita harus buat konten dan strategi bisnis. Konten digital yang praktis dan kaya akan makna adalah cara yang efektif dalam menarik minat masyarakat. Terakhir adalah libatkan investor. Keterlibatan investor juga sangat perlu karena berdampak positif bagi aktivitas bisnis Anda di era digital sekarang ini. Setelah itu, jenis-jenis transformasi digital. Yang pertama terdapat customer experience. Jenis ini berfokus pada tujuan peningkatan jumlah pelanggan perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesan baik pada konsumen setelah menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Kedua adalah operasional proses. Jenis ini berfokus pada transformasi digital dari sisi internal perusahaan.
serta tujuan untuk meningkatkan produktivitas proses kerja perusahaan. Terakhir yaitu business model. Business model adalah transformasi digital yang mengubah bisnis dengan melakukan produk digital menggunakan teknologi. Pembahasan terakhir yang ingin saya bahas adalah keuntungan transformasi digital. Yang pertama, meningkatkan mobilitas. Sekarang banyak orang yang menggunakan smartphone untuk menghabiskan waktunya di rumah, sehingga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas yang bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua adalah membuat data menjadi lebih aman. Manfaat lainnya dari transformasi digital yaitu terwujudnya komitmen pada keamanan data oleh perusahaan. Ketiga, mendorong produktivitas. Dengan adanya transformasi digital, produktivitas karyawan dapat ditingkatkan untuk mempermudah proses kerja mereka. Keempat adalah memberikan UX yang lebih baik. Interface atau tatap muka yang jauh sederhana dan interaksi yang lebih mudah dipahami dapat membuat pekerjaan menjadi lebih produktif. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing industri. Teknologi yang dimiliki perusahaan bisa jadi sebuah nilai tambah untuk bersaing lebih kuat dari perusahaan lainnya. Demikianlah pembahasan saya tentang transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0. Bila ada materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.